Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di bagian yang kedua ini saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai financial freedom atau bebas finansial. Di bagian pertama kita sudah membahas mengenai bagaimana uang memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya di bagian pertama kita membahas mengenai the power of money. Bagaimana uang dapat membawa kita mendekat kepada Allah, tapi juga bisa menggiring kita ke pintu gerbang neraka. Kalau orang selalu mengidentikan uang dengan berkat Tuhan, itu sebenarnya salah. Lebih tepatnya uang itu adalah kepercayaan, sekaligus juga ujian bagi kita sekalian. Kita bisa melayani Tuhan dengan uang kita. Kita bisa melayani keluarga melalui uang kita. Tetapi juga kita bisa melayani daging, melayani dosa kita dengan uang kita. Jadi hati-hati dengan uang, karena uang bisa membawa kita mendekat kepada Allah, bisa juga mendekat kepada kuasa kegelapan, mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah. Kita sudah membahas minggu lalu bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya perlu uang. Karena segalanya perlu uang, uang dianggap memiliki satu peluang, dianggap memiliki kekuatan untuk manusia hidupnya bisa senang atau bisa susah. Kalau saya punya uang banyak, saya senang, saya bisa senang-senang. Saya nggak mau susah. Kalau saya punya uang banyak, saya dihormati banyak orang. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa keliling dunia. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa mengendalikan banyak orang, termasuk mengendalikan nyawa saya, hidup saya dan sebagainya. Orang begitu rupa mengagumi uang sampai memburu uang kemanapun uang itu berada. Bukan tidak boleh bekerja, bekerja itu harus, bekerja itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Tetapi dengan kita memahami demikian, seperti yang kita dengar minggu lalu, kita menangkap satu fenomena, satu realitas bahwa baik dunia maupun bahkan gereja Tuhan sudah tercemar dengan nilai-nilai materialisme. Nilai-nilai materialisme sudah begitu mempengaruhi banyak orang Kristen, hingga tanpa sadar uang telah mengendalikan seluruh kehidupan orang Kristen. Bibirnya memuji-muji Tuhan, badannya datang ke gereja, tetapi hatinya memungkiri kuasa Allah. Secara fisik mereka ada di gereja, tetapi hati dan pikirannya sebenarnya kepada atau melekat kepada uang. Terbukti bahwa ketika ada uang, hati mereka senang. Tidak ada uang, hati mereka sedih. Uang telah begitu mempengaruhi pola pikir manusia. Bahkan kalau kita harus jujur, kondisi gereja juga tidak terlepas dari situasi carut marut seperti ini. Kita berharap memang gereja bisa terhindar dari situasi ini, tetapi kita salah besar. Ajaran-ajaran mengenai keuangan, berkat keuangan mendominasi mimbar gereja. Dan itu digemari oleh banyak jemaat. Pokoknya di mana ada bicara tentang uang yang berpotensi orang itu punya uang lebih banyak akan datang. Beberapa gereja mengajarkan mengenai pengurapan keuangan. Siapa yang mau diurapi keuangannya, bawa dompet saudara maju ke depan. Saudara pasti diberkati usaha saudara. Saudara pasti diberkati pekerjaan saudara. Ya, bukan tidak boleh kita diberkati pekerjaan kita, tetapi caranya bukan begitu. Saudara gak boleh begitu. Itu cara-cara mistik yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau mau diberkati ya kerja yang benar, kerja keras, kerja cerdas, tanggung jawab dan sebagainya. Bukan cara-cara mistik seperti itu. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Dan memang orientasi orang-orang gak kenal Tuhan begitu. Makanya di dalam istilah orang-orang dunia di sana ada beberapa praktek penggandaan uang. Orang datang ke Gunung Kawi, kemudian uang yang sedikit digandakan menjadi banyak. Itu sudah biasa dalam praktik penggandaan uang di dunia mistik. Nah di gereja kok bisa begitu juga, bingung juga kita. Ada beberapa hamba Tuhan yang menantang maju ke depan. Kasih persembahan sekian, nanti akan dibalikin sekian.
Buktikan dalam 10 hari, kalau Tuhan gak tepati, balikin uang saudara. Mau balikin malu. Mau dibalikin, misalkan saya balikin uang saudara. Ya mau minta juga malu toh pasti. Misalnya saudara kasih persembahan ke gereja, nanti saya janjikan kalau 10 hari tidak dilipat gandakan sama Tuhan, gereja akan kembalikan kepada saudara. Ya tapi kan gereja belum tentu ini mau balikin, dan saudara juga belum tentu mau ngaku. Orang sudah keburu malu dulu. Uang atau harta memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membawa kita menjauh dari Allah lebih daripada iblis sendiri. Jadi jangan kita pikir kalau kita jauh sama Tuhan tuh dikit-dikit iblis. Dikit-dikit iblis. Iblis nih bikin aku jauh sama Tuhan. Enggak, bukan iblis, tetapi uang. Karena uanglah yang membuat saudara meninggalkan ibadah. Uanglah yang membuat saudara tidak berdoa. Uanglah yang membuat saudara tidak membaca Alkitab. Uanglah yang membuat saudara mencuri, berbohong. Uanglah yang membuat saudara sombong. Uang yang membuat saudara melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saudara menjauh dari Tuhan. Bukan iblis. Ya, mungkin iblis juga marah. Enak aja dituduh gua gak ngapa-ngapain juga. Kadang-kadang kan orang Kristen begitu ya. Nah kalau kita ngelihat dalam kasus anak bungsu misalnya. Anak bungsu itu kan pergi meninggalkan bapaknya justru karena berkat bapaknya. Waktu dikere dia pulang lagi. Mungkin kalau bapaknya ngerti ya seperti itu, mungkin bapaknya dalam hati bilang, tahu begitu saya bikin kamu kere aja supaya kamu terus di rumah. Saya nggak mengatakan jemaat itu mesti kere dulu baru banyak waktu-waktu bersama Tuhan. Tapi realitasnya uang telah begitu mengambil peran dalam hidup kita. Orang kalau sudah banyak duit itu nyaman luar biasa. Sampai seolah-olah tidak perlu Tuhan lagi. Itu sebabnya kan minggu lalu kita bahas bahwa kita harus membuat sebuah keputusan penting dalam hidup kita. Siapa yang kita mau layani, siapa yang kita mau kasihi lebih dari segalanya. Uang, mamon, atau Allah. Siapa yang berhak mendapat waktu terbaik kita, tenaga terbaik kita, potensi terbaik kita, perasaan terbaik kita. Siapa? Uang atau Allah? Benarkah Allah mendapat yang terbaik waktu-waktumu? Benarkah Allah mendapat yang terbaik dari tenagamu? Kita harus jujur. Ketika kita sudah kelelahan, habis energi, sudah tidak sanggup berbuat apa-apa, baru kita sisihkan atau kita sisakan untuk Allah. Tapi kalau cari uang, wah kita sudah seluruh energi, tenaga, waktu kita total. Giliran cari Allah kita tidak total. Dan itu harus kita akui dan kita harus minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami bebas finansial menurut perspektif kebenaran? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau begitu, bagaimana caranya saya kerja benar, saya dapat uang banyak, saya beruang, bukan beruang. Tetapi saya tidak cinta uang. Saya tidak diperbudak oleh uang. Ini kalimat sederhana, tapi prakteknya luar biasa sulitnya. Tetapi akhirnya kita harus memilihnya. Memilih diperbudak oleh Tuhan, diperbudak oleh kebenaran, atau diperbudak oleh uang itu sendiri. Beberapa prinsip penting yang harus kita mengerti. Yang pertama, kita harus punya sikap bertanggung jawab dulu. Saudara, sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan kita kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Alkitab mencatat mereka yang tidak kerja, yang hidupnya tidak tertib, ditegur. Kalau perlu nggak boleh makan. Itu artinya bahwa prinsip tanggung jawab ini mutlak. Orang Kristen itu dapat berkatnya dari kerja. Kerja keras tapi juga kerja cerdas. Beda ya, kerja keras itu bicara secara totalitas energi kita tersalur di sana. Tetapi kerja cerdas itu menggunakan seluruh potensi. Satu energi, satu potensi. Ada orang kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Maka hasilnya nggak maksimal. Sebenarnya dia bisa melakukan hal-hal lain seperti delegasi. Tetapi karena dia tidak melakukannya dengan cerdas, semua di handle sendiri, dia kelelahan, dia kecapean, dia mati muda. Saya juga gak mau mati muda juga, saudara. Kalau gereja semuanya dikit-dikit gembala itu, ada gembala demen banget tuh, dikit-dikit gembala. Gembala tuh seneng banget kalau jadi idola jemaat.
Tapi kalau saya tidak suka, karena itu tidak sehat. Juga untuk kesehatan jasmani saya juga nggak sehat. Saya bisa cepat mati juga. Saudara mau saya cepat mati? Ya mau kan? Jangan semua dikasih ke saya dong pekerjaannya. Bikin renungan saya, khotbah pagi siang sore saya. Kemudian kunjungan saya. Semua saya. Ya tapi kan Pak Gembala digaji untuk itu. Kita kan gak digaji untuk itu. Nah itu kesalahan kita juga. Yang namanya bekerja, bertanggung jawab. Itu tidak selalu berhubungan dengan gaji. Saya mau tanya, ibu-ibu di rumah bersihin peralatan rumah segala macam itu digaji gak mas suami? Tidak. Anak-anak belajar itu kerja, digaji tidak? Membantu orang tua itu digaji tidak? Membantu masyarakat, pelayanan digaji tidak? Tidak. Tapi kita bekerja, kita berkarya. Jadi berkarya, bekerja tidak selalu berhubungan dengan dapat uang. Selain itu kita juga harus aktif mengembangkan diri. Saudara, kalau hidup bertanggung jawab itu nggak bisa dipisahkan dari mengembangkan diri. Sayangnya banyak orang Kristen itu sudah kalau berhubungan dengan mengembangkan diri malas. Kalau saudara punya usia masih muda, masih segar, belajar sebisa mungkin. Jangan saudara cepat menyerah. Cepat puas dengan ilmu, dengan keterampilan yang kau miliki. Padahal sedikit sentuhan lagi kau menjadi orang yang lebih cerdas, lebih pintar. Waduh saudara, saya kalau boleh mengulang hidup saya ingin seperti anak-anak saya sekarang atau seperti saudara yang punya banyak fasilitas. Saya sering bilang sama Theo, sama Daryl, waduh kalian tuh beruntung banget. Punya kesempatan mau belajar musik, omnya punya kemampuan luar biasa, orang-orang gereja Holbrook siapin semuanya. Hari ini kita putuskan dari les gitar sama Mas Haru. Kan dibeliin gitar sama Agung. Saya bilang, ayo les gitar dulu. Kalau nggak les gitar kan sayang, gitar sudah dibeliin sama Kak Agung. Biar tanggung jawab. Aduh, dia belajar sendiri, kadang-kadang nggak ngerti juga belajar sendiri. Ngajarin mana siapa ya, Theo atau maminya gitu ya. Atau belajar sendiri. Ya sudahlah, belajar sama Mas Haru. Waduh, kita punya kesempatan les, belajar via internet, YouTube, belajar bahasa, belajar banyak hal. Jangan berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Sayangnya orang itu sudah buru-buru puas dengan kemampuannya. Banyak hamba Tuhan juga sudah puas dengan kemampuan khotbahnya, kemampuan leadershipnya, pastoralnya. Padahal khotbahnya masih belepotan, teologianya masih belepotan, merasa sudah pinter, pengalaman. Aduh jangan begitu. Belajar dari orang-orang yang lebih ahli, yang lebih bagus. 14 tahun saya itu hanya belajar. Selebihnya sampai hari ini lebih, ini mungkin sudah 20 tahun lebih kan. Masih terus belajar. Dan harusnya kita memang seperti itu. Kalau ibu-ibu itu juga harus bertanggung jawab. Rajin di rumah, kerja. Bukan berarti terus kemudian di rumah cuman buka media sosial. Harus bertanggung jawab juga. Waktu-waktu misalnya memang gak kerja di luar. Di rumah itu harus set waktu. Jam sekian saya masak, jam sekian doa, jam sekian baca Alkitab, jam sekian saya mengerjakan ini. Jadi juga memang harus tanggung jawab. Nah kalau anak-anak rajin belajar. Jangan kalau cuma ada PR saja belajar. Ini prinsip dasarnya. Kalau kita gak bertanggung jawab, Tuhan gak bisa percayakan berkat-berkat jasmani kepada kita. Kalau di rumah ya bisa bantu orang tua. Bantu cuci piring, mungkin bantu nyapu, bantu ngepel, bantu lap-lap, bantu membersihkan tempat tidur. Jangan malas. Karena anak-anak sekarang ini gak tahu deh, zaman saya dulu gak ada sempat malas-malesan. Zaman sekarang main gadget melulu. Main gadget sehari bisa 6-7 jam. Main game melulu. Aduh, saudara, saya nggak tahu ya. Saya juga anak-anak nggak saya terlalu kontrol banget. Tapi saya sering titip pesan, kamu nanti akan menyesal. Menyesal kalau suatu hari hidupmu sulit, hidupmu susah. Bukan karena Tuhan nggak kasih nggak Tuhan kasih berkat. Tapi kok tidak maksimalkan potensimu. Jadi orang yang jujur, bisa dipercaya. Ini prinsip tanggung jawab. Jujur bisa dipercaya dimanapun kita berada. Kalau kita kerja jujur. Sekolah pun harus belajar jujur, nilai 6 yang jujur. Jangan namanya aja nyontek.
Namanya nyontek. Gimana tuh? Jujur. Nanti kalau udah kerja juga jujur. Bisa dipercaya sama atasan. Pegang uang bisa dipercaya. Kalau dibilang misalnya bosnya nggak ada, kamu urus ya. Bisa bener-bener. Nah kalau kita jujur, kita bisa dipercaya, Tuhan pasti akan percayakan materi lebih, percayakan berkat lebih juga. Jangan hitung-hitungan sama orang, jangan hitung-hitungan sama organisasi. Saya lihat ya banyak orang tuh sebenarnya mampu tapi terlalu hitung-hitungan. Gak mau capek dikit, gak mau susah dikit. Orang mental seperti gak bisa diberkati lebih, gak bisa dijadikan pemimpin, gak bisa dipercaya Tuhan. Terlalu hitung-hitungan. Di gereja hitung-hitungan, di kantor hitung-hitungan, di rumah aja sama orang tua hitung-hitungan. Mami, papi, ingat lo ya, utang uang saya kemarin ya 50.000 lo ya, balikin lo ya. Ya ampun, sama orang tua aja begitu loh. Saudara, kita gak boleh gitulah. Apalagi kalau kita ngerti ya saudara, Tuhan itu tuh gak mungkin tutup mata. Saudara ya, saudara yang memang bekerja keras siang malam melayani pekerjaan Tuhan pun itu pekerjaan, itu kerja loh, itu tanggung jawab. Tuhan pasti perhitungkan. Saya tuh telah melihat lebih dari 20 tahun orang-orang yang rajin melayani Tuhan. Orang-orang yang betul-betul hidup bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, dibela sama Tuhan. Hidupnya gak keleleran di jalan, ditopang, ditolong. Minimal cukup, jangan gengsian. Yang penting halal, kerjakan sesuatu yang penting halal. Jangan dikit-dikit gengsi, suruh beli terasi depan aja gengsi. Aduh anak sekarang ini. Kalau kita memang harus mengerjakan sesuatu dan itu halal. Ya saya kuliah sambil kerja jadi pembantu, bersihin dapur orang. Soal gajinya waktu itu bayarannya berapa ya? 100.000 atau 10.000 Pak Joko? Saya lupa itu. 10.000 ya. Ya sambil bersihin orang, kalau hari Sabtu belum pelayanan dulu kan. Maaf, bersihin dapur orang. Bersihin kamar juga. Itu anak gadisnya 2 cantik-cantik. Kalau keluar dari ruangan itu cantik wangi. Waktu masuk kamarnya saya bersihin, waduh kapal pecah. Rambut rontok di mana-mana. Terus apalagi itu kacamatanya di mana-mana, bukan kacamata yang ini, kacamata yang lain. Pada seliweran di mana-mana, di kolong-kolong. Waduh, ini anak gadis kalau keluar wangi, cantik, di rumah jorok. Males. Aduh, nanti kalau kamu udah nikah ya, suamimu baru tahu. Udah begitu bau lagi. Nafasnya bau juga. Saudara jangan begitu dong. Gengsian, main gadget mulu. Suruh kerja, bantu orang tua aja gengsi. Suruh orang tua ini, orang tua itu gengsi. Bawa ke laundryan, gengsi. Beli sayur, gengsi. Dikit-dikit gengsi, dikit-dikit gengsi. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan mau kita ini tanggung jawab. Dalam pengertian kerja kita benar, tapi juga benar dalam arti begini. Bukan hanya caranya, jenis kerjaannya juga harus benar. Gak boleh cari uang dari judi, dari melacur. Tuhan itu sudah punya aturan, nggak boleh dari berbohong, dari korupsi, dari jual obat-obatan terlarang, dari mencuri. Jadi kita dapat uangnya juga harus halal, legal bukan ilegal. Pastikan pekerjaanmu itu pekerjaan yang legal. Dapat barang juga barang yang legal, jangan ilegal. Misalnya dapat HP atau dapat barang yang murah. Murah loh, biasanya harganya 100 juta loh. Ini sekarang cuma 50 juta. Seneng lu murah-murah. Lihat dulu dari mana. Kalau itu hasil mencuri. Ya saudara. Tapi motivasinya juga harus benar. Caranya benar, jenisnya benar, motivasinya benar. Motivasinya itu ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk bukan saat ini saja kita dapat makanan, dapat minuman supaya dihormati orang, supaya saya bisa jadi raja kecil di dunia, enggak. Tapi supaya aku bisa mengumpulkan harta di surga. Kerja yang benar, tanggung jawab, dapat uang, bukan supaya aku bisa senang-senang, tapi supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan, mencukupi kebutuhan keluargaku, menolong sesamaku, termasuk
ya support pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu kaya kalau suruh mau nolong orang, kalau tuh mensupport pekerjaan Tuhan. Gak mungkin gue akan support pekerjaan Tuhan. Gak mungkin gue tolong orang kalau tunggu kaya. Berbagilah sedikit. Kalau gue punya 2 liter beras, bagilah minimal ya setengah liter lah buat saudaramu. Latihannya begitu saudaraku sekalian. Yang kedua, saudara bisa menjadi pengelola keuangan yang baik. Jadi bendaharanya Tuhan. Saudara bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kadang banyak orang tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau uangmu tidak ada serinya pun kau harus mulai belajar. Ini bukan kebutuhan, cuman pengen aja. Ada orang pengen, semua dipengenin. Masuk mall semua dipengenin. Aduh aku pengen ini, soalnya yang lain punya ini. Butuh, kagak butuh sebenarnya. Makanya banyak orang habis beli barang tidak dipakai. Cuman buat pajangan, puas, sudah beli puas. Nah itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Pastikan yang kau beli itu kebutuhan. Kalau masih keinginan, enggak dulu beli baju, beli sepatu. Ya memang kebutuhan mungkin untuk seragam pelayanan, mungkin untuk kondangan dan sebagainya. Tapi kalau enggak perlu-perlu amat, sepatu sudah 5, tas sudah 3, sudah 4. Ya saudara ya, jam tangan sudah sekian, beli terus. Itu namanya bukan kebutuhan lagi, keinginan. Ganti mobil juga dilihat keinginan atau kebutuhan. Ya mobil sekarang banyak mogok, yang sekarang punya mogok, panas. Kemudian ya kayaknya mesti ganti karena kalau jalan jauh gak kuat. Silahkan, itu kebutuhan. Tapi dikit-dikit ganti mobil, dikit-dikit ganti mobil sudah keinginan. Jadi banyak orang akhirnya masuk dalam belenggu keuangan karena terlalu menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Apalagi anak muda sekarang, gadgetnya ganti mulu. Tiap berapa bulan tuh ganti. Gajinya cuma sekian, ya paling di bawah UMR gitu atau UMR. Harga HP-nya kayak konglomerat aja, puluhan juta, belasan juta. Nah ini contoh, kita gak ngerti kebutuhan. Uangmu tuh mending kau simpen. Kau simpen, kalau udah banyak kau depositokan. Apa ikut investasi saham atau apa. Beli kambing, beli sapi kayak. Itu yang menghasilkan gitu loh saudara. Jangan habis beli HP juga 1-2 tahun rusak. Beli lagi terus, begitu terus. Jadi pikirkan itu. Saudara punya juga daya tolak terhadap iklan. Iklan-iklan sekarang ini waduh menarik banget. Satu kali Daryl malam-malam bilang, "Pi, aku mau minta makan mie instan dong." Tiba-tiba tengah malam minta makan mie instan. Apa sih? Enggak, tadi aku lihat iklan, Pi. Mie-nya kayaknya enak bener. Itu iklan-iklan itu yang bikin membuat kita seperti nggak punya penguasaan diri. Iklan makanan, ya iklan penjualan barang-barang tertentu. Wah kayaknya tuh kalau sudah ngelihat iklan tuh pengennya beli gitu. Aduh gatal gitu loh, pengen cepet beli. Ya pendeta saudara ini juga pernah jatuh dalam dosa itu. Kita semua bisa jatuh. Aduh kayaknya menarik banget ya. Waduh itu kayaknya harganya oke punya gitu yo. Tapi habis dipakai sebentar gak kepakai lagi. Tas, sepatu, apalagi yang sale, yang diskon. Sale 50%, diskon 50%, 70%, 50 tambah 20, 50 tambah 70. Waduh banyak banget itu. Aduh gak tahan. Ibu-ibu tuh biasanya gak tahan. Pengen buru-buru beli, bukan kebutuhan juga. Karena dianggap murah saja, apalagi yang punya kartu kredit. Dengar baik-baik, kartu kredit itu kartu utang. Jadi saudara harus hati-hati menggunakan, bukan tidak boleh, harus digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Kita punya kartu kredit, kami punya saudara, tapi kita gak bawa kemana-mana. Kadang-kadang pas lagi makan, habis itu kepikir loh, ini BCA diskon berapa persen gitu ya, lupa ya kenapa kita gak bawa ya. Enggak, karena kalau bawa itu tergoda terus. Aduh kayaknya diskon 20%, 30%. Waduh ternyata kelihatan murah. Murahnya ya di atas 200.000, di atas 150.000. Padahal kalau kita makan tanpa
Diskon-diskon itu paling cuma 70.000 atau 50.000. Akhirnya tanpa sadar kita hutang numpuk, akhirnya kita terbebani dan terasa begitu berat. Boleh, ini fasilitas, tetapi hati-hati. Orang Kristen boleh hutang tidak? Boleh, tetapi hati-hati berhutang. Karena hutang itu bisa menjerat dirimu, bisa membuat engkau kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Saudara, hati-hati, bukan tidak boleh. Yang berikutnya, saudara harus bisa dipercaya untuk perkara-perkara kecil, bisa dipercaya dalam hal keuangan. Perkara kecil di sini dalam hal keuangan, dalam mengelola harta. Jadikan hartamu sebagai satu ujian dan kau lulus ujian di sana. Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau orang benar dalam keuangan, dia benar dalam yang lain. Itu sebabnya di ayat berikutnya dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia, tidak benar dalam hal mamon yang tidak jujur. Kata tidak jujur di sana itu diterjemahkan adikia atau adikos, yang artinya tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercayai, tidak adil. Uang yang tidak bisa dipegang, dengar baik-baik. Uang yang tidak bisa dipercayai, uang itu tidak bisa menjamin hidupmu. Sekalipun kau punya segala-galanya, uang segitu banyak, kau tidak bisa mempercayakan hidupmu kepada uang, tidak bisa. Jadi Alkitab mengatakan, jikalau kamu tidak setia, tidak bisa dipercaya dalam hal uang, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kata harta yang sesungguhnya di situ adalah aletheia, aletinos, yang artinya kebenaran yang sejati. Engkau tidak bisa dipercayakan kebenaran, engkau nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa ketemu kebenaran kalau engkau terikat. Engkau tidak bisa dipercaya soal keuangan. Orang yang nggak benar soal uang tidak bisa ketemu Tuhan, tidak bisa. Terikat, terbelenggu hatinya. Sampai titik tertentu orang begini diperbudak oleh uang. Makanya orang kalau bersih soal uang, gampang, firman Tuhan itu masuk gampang, kebenaran itu masuk gampang. Tapi kalau orang kotor soal uang, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Kebenaran tidak bisa mengendalikan hidupnya, uang yang mengendalikan hidupnya. Yang berikutnya, tidak tutup mata dengan beban atau penderitaan sesama atau anggota keluarga atau pekerjaan Allah. Kita kalau dipercayai uang, kita punya banyak uang atau mungkin tidak banyak tapi cukup, tidak boleh tutup mata dengan penderitaan sesama. Bahkan anggota keluarga kita, kalau kita punya tanggung jawab untuk keluarga, kemudian untuk sesama yang Tuhan kirim atau Tuhan pertontonkan di depan mata kita, itu namanya Lazarus yang Tuhan kirim. Kita nggak boleh pura-pura tutup mata. Aku nggak lihat. Aku nggak dengar. Kan kita nggak ngomong begitu, tapi kenyataannya kalau lihat penderitaan orang lain seolah-olah kita tutup telinga, tutup mata. Juga beban pekerjaan Tuhan. Sudah pikir beban pekerjaan Tuhan itu siapa yang nanggung? Malaikat membayar semua tagihan-tagihan, membayar semua iuran listrik? Apakah malaikat? Apakah Yesus Kristus tidak ditopang oleh orang-orang yang memiliki keuangan lebih seperti Yohana, seperti perempuan-perempuan pada zaman itu? Yesus pun pada zaman melayani ditopang oleh mereka. Jadi saudara kalau punya uang lebih, topang pekerjaan Tuhan. Topang keluargamu, topang orang miskin, dan engkau tidak akan diperbudak oleh uang. Tapi kalau engkau tidak melakukan hal ini, kemungkinan besar engkau diperbudak oleh uang. Gak usah soal nilainya, yang penting kau mulai belajar. Ya mungkin kalau untuk keluargamu kau sisihkan untuk papa mamamu. Untuk orang miskin ya mungkin kau terbeban untuk mungkin bantu anak sekolah orang lain. Menolong, mensupport seseorang. Untuk pekerjaan Tuhan kau sisihkan sekian persen setiap bulan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan bisa maju. Supaya pekerjaan Tuhan bisa terlaksana. Itu penting. Jangan seperti orang kaya dalam kasus orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya ini masuk neraka bukan karena dia membunuh, dia mencuri, dia berzina. Enggak. Karena dia tutup mata dengan penderitaan sesamanya. Dia bisa melakukan sesuatu tapi dia gak melakukan sesuatu. Jadi dia masuk neraka bukan karena apa yang dilakukannya, tetapi apa yang tidak dilakukannya. Walaupun dia sebenarnya bisa.
Jadi dengarkan baik-baik. Mungkin kita pikir dosa itu membunuh, mencuri, berzina. Ya itu dosa moral. Tetapi waktu kita lihat penderitaan orang datang sama kita, Pak, Bu. Dia cerita masalahnya, kita bisa tolong tapi kita nggak tolong. Kita nggak jauh beda dengan orang kaya ini. Jadi itu kita harus mulai belajar untuk mempertajam telinga kita. Kalau kita sekali makan bisa 500.000, 300.000, 400.000. Kenapa kita nggak support retreat? Kita support tolong orang. Bantu pelayanan misi, topang pekerjaan Tuhan. Kalau perlu satu saat sudah tanya dong sama saya, harga ruko ini berapa ya? Kenapa? Tanya doang. Saudara sedikit-sedikit berani menantang begitu. Ada satu orang sudah tanya sama saya, oh Sule. Kak, Pak ini ruko dijual nggak kira-kira ya? Cuman tanya sih Pak, dalam hati mungkin itu cuman tanya. Ya nggak apa-apa, minimal kita sudah mulai dari tanya dulu dong. Yang lain kok nggak pernah tanya sama saya sih? Tanya-tanya dong, supaya kita mikirin juga. Saya bilang pekerjaan Tuhan itu harus maju. Terlepas nanti yang menggembalakan saya atau tidak penting. Pekerjaan Tuhan harus maju. Ya gedung hanya salah satunya saudara ya. Jangan sampai kita mau beli AC aja tunggu dulu. Uangnya ngepres, mepet, pet. Tapi sekali suruh makan 500.000, 300.000, 400.000. Sekali retret. Aduh, kayaknya nggak punya uang terus kalau retreat. Tapi kalau yang lain-lain kita selalu punya uang. Hati-hati saudara bisa salah di situ. Jangan serakah, jangan tamak. Saudara punya gaji berapapun, punya uang berapapun nggak cukup, percaya sama saya. Belajar untuk mulai berbagi. Nah, serakah kita ini caranya sederhana. Cara mengikis serakah itu berbagi. Orang serakah itu nggak mau berbagi. Saya pernah dengar ceritanya cara orang-orang di daerah hutan yang ganas di mana saya lupa ya, daerah Afrika atau mana itu, untuk cara menangkap monyet. Jadi cara menangkap monyet itu mereka menanam seperti kayak botol-botol di mana botolnya dikasih kacang, ditanam di tanah. Kemudian botol itu diisi kacang agak banyak, jadi nanti monyet itu dia akan mengambil kacang dengan cara memasukkan tangannya ke dalam botol. Nah kacang itu sebenarnya kalau diambil sedikit, diambil begitu dia bisa keluar tangannya. Tapi monyet itu serakah, dia ambilnya banyak, genggamnya kuat begini, jadi nggak bisa keluar dan ketangkaplah dia. Jadi janganlah kita ini serakah semua kita pegang kuat-kuat, nggak boleh gitu, kita harus berbagi. Ya nggak harus banyak, tadi kita harus mulai latihan berbagi. Yesus berpesan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya itu. Ini kan cerita mengenai orang kaya yang menimbun kekayaannya. Wah, dia kumpulkan uang, kalau sekarang tuh mungkin deposito, tabungan. Wow, sekarang udah ada 100 juta. Ye. Ada 150 juta, 300 juta ya. Aduh, wah, saya mesti bikin deposito lagi nih. Wah, setengah miliar. Oh, 1 miliar. Ye. Bukan tidak boleh menabung. Menabung itu juga bagian dari bertanggungjawaban pengelolaan. Kalau bisa nabung. Jangan hari ini dapat gaji, hari ini dihabisin juga, jangan. Tetapi saudara, yang intinya jangan mengandalkan tabunganmu tentang hari esok. Yang ketiga, memiliki banyak uang atau beruang itu boleh, yang tidak boleh itu kita jadi cinta uang atau diperbudak oleh uang. Nah, apa bedanya dua hal ini? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, cinta uang itu sebenarnya berbeda dengan punya uang. Cinta uang itu ketika seseorang menjadikan uang sebagai segala-galanya. Dan demi mendapatkan uang dia rela mengorbankan semuanya. Orang kalau cinta kan dia rela ngorbanin apa saja. Kalau engkau karena uang kau mengorbankan kesehatanmu, mengorbankan kerohanianmu, mengorbankan anakmu, istrimu, mengorbankan gereja, mengorbankan pelayanan, dengan baik-baik, termasuk mengorbankan hati nuranimu, kau cinta uang. Tetapi punya uang tidak salah, beruang tidak salah, kaya tidak salah.
Tapi kau tidak mengorbankan untuk mendapatkan uang itu, tidak mengorbankan kerohanianmu, tidak mengorbankan anak istrimu, tidak mengorbankan hubunganmu dengan Tuhan. Pagi-pagi buru-buru berangkat. Kenapa? Karena ada proyek yang harus dikejar. Kenapa harus begitu? Doa dululah. Baca Alkitab dululah. Pulang udah teler. Udah gak sanggup lagi, sebenarnya bisa nolak juga. Ini ada satu tender atau proyek gitu misalnya. Ada kerjaan yang memang kita bebas memilih. Tapi gara-gara nilai uangnya gede, wow langsung semangat. Jam 5 pagi ke Bekasi, ke Cibubur, kemana lagi? Ke Sumur? Oh Cirebon. Ke Cirebon, ke Cilegon, yang lain, sana, situ, semua dikejar. Bukan tidak boleh juga, lihat kesehatanmu. Jangan sampai akhirnya kamu jadi akhirnya sakit, jadi akhirnya juga rohanimu terpuruk, kesehatan rohanimu terpuruk. Demi kau mendapatkan uang. Ya semua ada batasannya. Kalau diperbudak uang atau menjadi hamba uang itu ketika uang mengendalikan seluruh arah dan gerak kehidupanmu. Termasuk mengendalikan perasaan-perasaanmu. Engkau senang, engkau susah, engkau stres, engkau sukacita karena uang. Itu berarti engkau diperbudak oleh uang. Ada orang, ya saudara ya, tujuan hidupnya itu, penggerak hidupnya itu bukan tujuan Tuhan lagi, tapi uang. Uang yang menggerakkan hidupnya. Wah salah Bapak Ibu. Itu sebabnya Rasul Paulus berpesan kepada Timotius dan dipesankan juga kepada jemaat, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Itu bukan berarti kita cuma butuh makanan dan pakaian, tetapi ini bicara mengenai saudara harus belajar mencukupkan diri. Tetapi mereka yang ingin kaya, lihat ingin kaya, kaya tidak salah, ingin kayanya itu bermasalah. Terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Jadi karena ingin kaya tadi, ingin mengumpulkan uang banyak tadi, jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. Akhirnya, kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, akhirnya dia justru menyimpang dari iman. Ayat berikutnya, akar segala kejahatan cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang menyimpang iman tuh gak langsung. Karena memburu uangnya siang dan malam sampai akhirnya gak sempat lagi mengurus imannya. Pertumbuhan imannya gak keurus lagi, lama-lama menyimpang. Jadi setan itu ngerti kok. Kalau kita dikasih tahu sesuatu yang kelihatan hitam putih langsung tahu. Tapi kalau abu-abu nggak tahu. Uang itu kan kadang bukan soal uang itu jahat atau tidak jahat. Uang itu kan sifatnya netral. Kita bisa gunakan terserah kita. Tapi sekali orang cinta uang, sekali orang ingin kaya, dia terbelenggu. Wah itu betapa tipis sekali saudara. Kalau saudara nggak ngerti kebenaran, nggak bisa bedain ini. Percaya sama saya. Makanya kebenaran itu terkait satu sama lain, nyambung semua. Ada orang-orang yang seneng kalau dengar khotbah topik tertentu, yang lain dia nggak suka. Salah. Karena topik-topik firman Tuhan itu semuanya nyambung. Makanya Yesus berkata, ajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nggak boleh cuma sesuatu, segala sesuatu. Ini dipelajari, ini dipelajari, ini dipelajari, ini dipelajari. Kemudian terbungkus semua dalam kebenaran. Oh, jadi ini salah satu contoh aja, misalnya ini kan di sini ada usaha yang laris-larisnya, misalnya laundryan gitu ya, Cik Tina, Kok Seledi sama ini dua-duanya laundryan ini. Andri sama Yohana nih duduk bersebelahan. Mungkin mau sedikit kerja sama laundryan ya. Itu kan godaan lalu hari Minggu. Ya kok ya. Saya ngelihat salah satu contoh kasus nih ya, Cik Tina kan sering sharing juga di Komsel dan saya perhatiin juga. Cik Tina Kosuledi kan ini dari hari Senin sampai hari Jumat full banget.
Apalagi Cik Tina tuh saya perhatiin Sabtu pun full banget. Yang menarik ini saudara. Kadang-kadang kan dalam cerita-ceritanya kalau misalnya lu kan capek, lelah gitu kan. Mukanya tuh matanya tinggal berapa watt Cik Tina. Capek gitu. Apalagi kadang-kadang masuk angin. Tapi saya berpikir setelah itu pulang. Tapi saya dapat laporan dari Eyang nggak langsung pulang loh, ngobrol-ngobrol sampai jam 11:30 katanya begitu. Bayangan saya besok pagi doa pagi tuh pasti capek banget. Tadi udah cerita kok capek banget. Doa pagi datang juga loh. Nggak telat juga saudara. Ini benar-benar manusia super saya bilang. Minggu pagi, siang, sore ibadah. Coba. Loh apa orang-orang seperti ini tidak punya kerjaan? Satu yang harus dipahami, mereka punya pilihan. Kadang-kadang kita nggak bisa memilih ya, tapi mereka punya pilihan untuk datang ibadah pagi, siang, sore. Mungkin di antara saudara ada pengen datang sore lagi atau pagi atau siang, tapi kan nggak bisa, kondisi keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau bisa, saya harapkan saudara hauslah akan kebenaran, belajar firman Tuhan daripada nggak jelas juga ngapain. Jadikan ibadah itu refreshing saudara, murah meriah. Saya yakin saudara ke mall sore-sore nonton lebih mahal. Tapi persembahan loh ke gereja, dengerin baik-baik. Kita ini persembahan juga kita atur sebisa mungkin. Saudara persembahan bukan karena intimidasi, tuduhan. Kita buat kotaknya agak sedikit tersembunyi, memberi nggak masalah. Artinya apa? Karena yang penting itu bukan itunya, yang penting itu dirimu mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Nanti kalau engkau sudah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mau memberi silakan, tapi bukan kami memaksa atau mengintimidasi saudara. Ada beberapa gereja yang mari kita berikan persembahannya, silakan maju ke depan satu-satu, termasuk saya maju ke depan. Bayangan saya gini, yang nggak bawa persembahan gimana ya? Mau nggak maju malu, mau maju nggak bawa duit, akhirnya bawa kotak kosong, persembahan kosong, amplop kosong dimasukin ke kotak. Akhirnya bohong kan? Karena dia kan nggak bawa uang. Akhirnya pura-pura maju, yang lain maju semua, tinggal saya sendiri maju, taruh. Ngapain saudara? Nggak perlu begitu. Kalau di SBC saudara nggak perlu begitu. Percaya sama saya, nggak perlu begitu. Suruh pagi siang sore nggak ibadah, nggak memberi pun nggak masalah juga. Nanti satu hari engkau diberkati lebih, engkau memberi lebih. Itu hukumnya di SBC itu sederhana saja. Memberilah karena engkau memang memiliki. Nggak memiliki jangan memberi. Itu aja. Jangan memberi dari hasil mencuri, berbohong atau mengambil dari orang lain. Memberi dari milikmu sendiri. Gak bisa memberi, ya sudah. Nah, kalau kita mengerti prinsip-prinsip seperti ini, sudah hidup kita ini ringan. Kita gak dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa orang khawatir terus, takut terus, gelisah terus? Karena orientasi hidupnya masih uang. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab saudara, tentang kekhawatiran itu di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayat sebelumnya Matius 6 19 sampai 23 itu tentang mengumpulkan harta. Jadi kalau orang masih orientasinya mengumpulkan harta di dunia ini, dia bukan orientasinya mengumpulkan harta di surga. Kan khawatir berapapun nilai uangmu. Uangmu sudah 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Kau tetap akan khawatir. Sampai engkau merubah cara berpikirmu, engkau tidak lagi fokus mengumpulkan harta di dunia, fokus memindahkan hatimu ke surga, mengumpulkan harta di surga. Maka mungkin engkau tidak punya uang terlalu banyak, tapi engkau tenang, hatimu sejuk, hatimu teduh. Sudah pernah tanya gak sih, kami ini ada uang apa tidak? Kan enggak ya. Apa pernah sudah lihat pendeta sudah tuh kayaknya tuh manyun. Kenapa Pak? Gak ada duit. Saudara gak pernah ngelihat gak sih pendeta saudara ini kayak kelihatan mengasihani diri gitu. Supaya kelihatan sama jemaat gak punya duit. Pernah gak sekali waktu saudara tanya gitu? Enggak. Tapi namanya pendeta juga manusia biasa. Ada kalanya juga gak punya duit. Ada kalanya juga kosong tabungan. Tapi saudara kan gak perlu tahu. Nah, orang-orang yang masih terbelenggu oleh keuangan saudara, berapapun nilainya terus akan khawatir. Jadi saya
buat catatan penting ini. Selama fokus hidup seseorang masih menimbun harta bagi dirinya sendiri, dia masih serakah, maka akan terus khawatir. Ini gak mengenal usia, gak mengenal jumlah uang. Ini bukan ibu-ibu saja, bukan bapak-bapak saja, semua orang. Tapi kalau saudara sudah tidak fokus ini, hatimu akan mulai teduh, mulai tenang, mulai sejuk. Ya sudah, gak punya uang juga tenang, adem, pikiran juga jernih, wajah juga gak terlalu kelihatan ditekuk. Karena saya sudah bisa mengenali beberapa di antara saudara tuh, kalau sudah gak punya uang, wajahnya ditekuk-tekuk, dilipat-lipat. Benar-benar gak enak dilihat. Tetapi kalau punya uang, kelihatan tuh. Dalam hati saya, ini lagi banyak duit nih orang nih. Kenapa? Wajahnya berseri-seri, berarti engkau diperbudak oleh keuangan. Harusnya kita gak boleh begitu. Ada uang puji Tuhan, gak ada uang sukacita tetap. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan keuangan kita. Itulah yang disebut bebas finansial. Bukan karena kita punya pemasukan dari pasif income, kita gak usah ngapa-ngapain, duit masuk. Bukan. Mungkin kita benar-benar gak punya duit juga, tapi kita tidak terbelenggu, kita tidak khawatir, kita tidak stres. Kenapa? Karena yang mengendalikan hati dan hidup kita adalah janjinya, firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian.